Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada. Mari pagi hari ini bersama-sama kita mau hampiri kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan syukur kita, penghormatan kita, pengagungan kita bagi Yesus. Karena pagi hari ini kita ada, semuanya hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sama-sama saya ajak untuk kita tunduk kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan keadaan yang baik. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi kami rasakan. Sungguh Tuhan, satu kesempatan Tuhan kasih buat kami untuk kembali menikmati hari yang baru, berkat baru, pengharapan baru, semangat yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan membuka hari kami bersama dengan Engkau. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi. Menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur dan penghormatan kami. Kami berikan waktu terbaik kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bawa pujian penyembahan terbaik-Mu bagi Yesus. Karena Dialah Allah yang mengetahui setiap pergumulan kita pagi hari ini. Saat kita perlu, Tuhan tahu. Saat kita minta, Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sama-sama pujikan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Lebih lagi nyatakan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
Mari jemaat Tuhan, saat ini bawa hatimu pada Yesus. Dia tahu segala apa yang ada di hatimu. Yesus tahu apa sedang kau alami saat ini. Mungkin saat-saat ini Tuhan izinkan engkau berada dalam titik terendah hidupmu. Saat ini engkau mengalami kelemahan tubuh. Saat ini engkau mengalami kelemahan ekonomi. Percaya dan yakin bahwa Dia Allah Yesus yang memberikan kekuatan baru atas hidupmu. Yesus akan memberikan kesembuhan, pemulihan sedang Tuhan kerjakan di saat kita menyembah Tuhan. Yakini dan imani bahwa kasih-Nya selalu ada. Yesus selalu ada. Dia mendengar setiap keluhan dan doa permohonan. Yesuslah jawaban doa atas hidup. Mari panggil namanya. Yesus ada. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati kami balukan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan yang baik. Saat kami bersyukur, Kau berkati setiap kami. Saat kami menyembah, saat kami memuji-Mu Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas kami. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Allah Roh Kudus jemaat kami. Urapi kami Tuhan, bawa kami lebih lagi mengenal kasih-Mu, mengenal hadirat-Mu. Haleluya. Jesus, Kaulah pengharapan, perlindungan, keselamatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Yesus bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat
bersyukur Engkau memberkati kami. Kami buka Tuhan hati kami pagi hari ini untuk firman. Jamah siap kami, lembutkan siap hati kami. Biar firman Tuhan pagi hari ini menguatkan siap kami, memberikan pengharapan dan jawaban bagi setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh hikmat, marifat, pewahyuan ke atas hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bertemu kembali bersama GKI Pondok Daud. Tentu kita berharap semua dalam baik-baik dan pelindungan kasih karunia Allah terus dinyatakan bagi kita sekalian. Dan tentu pada pagi hari ini sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari saya ajak Bapak Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya dan yakin kebenaran firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya berbicara tentang kasih karunia untuk bebas jerat dari iblis. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pernahkah Saudara memperhatikan seorang nelayan yang menangkap ikan dengan jaring? Ikan-ikan yang terperangkap dengan jaring ketika dibawa, ditarik, ikan-ikan itu menggelepar, ingin melepaskan diri. Namun tentu tidak semudah. Ikan-ikan yang terperangkap, terjebak dalam jaring tentunya sulit untuk melepaskan. Apa yang saya sampaikan pesan pada pagi hari ini? Saudara, ketika jerat iblis bisa menangkap kepada kita siapa saja, kadangkala kita tidak sadar, setiap saat, setiap waktu kita dalam intian, bahkan target daripada iblis. Bahkan ketika kita sudah masuk, terjerat, terjebak, terperangkap jerat daripada iblis, maka kita sekalian pun sulit untuk melepaskan. Seperti halnya ikan-ikan tadi yang terjaring sehingga sulit untuk melepaskan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menjerat kita sebagai orang percaya, agar kita terus terperangkap. Iblis dengan sekuat tenaga untuk menjadikan kita budak tawanan. Berbagai cara yang dilakukan oleh iblis. Kelemahan, tawaran-tawaran dunia, keindahan-keindahan dunia. Hal-hal yang menyenangkan mata jasmani. Iblis tahu supaya kita sekalian terjerat daripada iblis. Saudara, pada pagi hari ini saya akan bagikan dua hal. Bagaimana supaya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan, agar kita bebas jerat daripada iblis. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjerat, terperangkap oleh iblis. Maka hal yang pertama kita harus sadar dan harus berjaga-jaga. Sadar artinya tahu dan mengerti kapan saatnya lawan datang. Berjaga-jaga artinya berhati-hati, tidak tidur,
bersiap sedia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu di akhir-akhir ini, bulan Februari ini, pandemi COVID-19 mulai naik lagi. Mari bersama-sama bahwa kapanpun kita harus siap, harus sadar. Karena lawan kita sesungguhnya iblis akan mencari seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa yang dapat ditelannya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh iblis. Agar kita terjebak. Agar kita terjerat. Agar kita terperangkap. Bujukan-bujukan daripada si iblis. Sekali lagi kita sebagai orang percaya sadar. Harus terus berjaga-jaga. Harus siap sedia. Kapanpun ketika iblis mengintai kita, membawa kita, menjerumuskan kita, tak kala kita sadar dan berjaga-jaga, maka saya kini percaya kita bebas, kita terlepas daripada jerat si iblis. Karena kita tahu betapa liciknya iblis untuk menggait orang-orang yang dapat ditelannya. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus dilakukan supaya kita bebas dari jerat iblis? Yang kedua adalah percaya Tuhan itu memberi kuasa kepada kita untuk mengalahkan jerat iblis. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bahkan Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, bahwa roh yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya adalah roh yang lebih besar. Bahkan Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita sebagai orang percaya. Ketika roh Tuhan, roh Allah bersama-sama dengan kita, Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, maka sesungguhnya kita bisa mengalahkan jerat daripada iblis. Tuhan secara tegas telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan iblis. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa, sehingga untuk menolong kekuatan kita sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Darah inilah yang harus kita mengerti sebagai orang percaya, bahwa roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang lebih besar, roh yang lebih kuat. Sehingga ketika iblis mencari kita, akan memangsa kita, maka sesungguhnya roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama terus kita belajar bagaimana supaya kita bebas jerat daripada iblis. Yang pertama, kita sadar dan harus berjaga-jaga. Dan hal yang kedua, kita percaya bahwa roh yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kiranya renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.